Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah sarapan semua? Sudah ngopi? Taib, yang penting nggak ngantuk sudah. Iya. Taib, sebagaimana biasanya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Yunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Taib, Al-Hadisul Ashir di terjemahannya halaman berapa? 36. Sudah ketemu semuanya? Taib, Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10. Alhamdulillah sudah sampai hadis yang ke-10, kurang 89 hadis. Iya, biar semangat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi al-ithmu mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ana ulangi terjemahannya.
dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita baca syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadzal haditsu wa ma asbahuhu minal ahadits fihi al-hatsu ala da'wa ilal huda wal khair. Hadis ini dan apa yang semisal dengannya terdapat anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kepada kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Hadis ini dan yang semisal dengannya, ada yang tahu enggak hadis yang semisal dengan ini? Silahkan. Hadis redaksinya lo ya, bukan nomornya lo ya. Coba silakan. Bismillah. Hadis yang ini yang apa? Masana fil Islami sunatan hasanatan falahu ajruha man ajruhu. Baik, cukup. Iya. Jazakillah khair. Baik, yang ikhwan, kok ayam-ayaman ini? Belum ngopi. Baik. Masih banyak hadis yang lain yang semisal dengan ini, tentang keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, tafadhal. Kayak ini lah, persis ini hadisnya. Iya. Baik. Ayat sudah, ada ayatnya. Terutama ikhwan yang di bawah, biar nggak ngantuk di bawah itu. Tidak ada juga. Baik. Hadal hadis wa asbahu minal ahadits. Hadis ini dan yang serupa dengannya, contoh tadi juga sama riwayat Muslim insyaallah. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam, barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Hadis yang lain, dalam hadis yang berkaitan dengan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau wahai Ali bin Abi Thalib, dan juga ini ditujukan kepada para dai, jika engkau menyeru seseorang dan dia mendapatkan hidayah lewat tanganmu, maka itu lebih baik daripada humrun na'am, unta merah yang merupakan harta yang sangat berharga di zaman jahiliyah. Kalau mungkin zaman sekarang kayak Lamborghini, Ferrari gitu ya. Nah, kendaraan yang paling mahal itu lebih baik daripada apa? Kendaraan yang mewah tersebut. Jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah lewat tanganmu. Ini sekali lagi ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada yang semisal dengan ini dalam arti masalah keutamaan dakwah. Coba yang bawa mushaf atau aplikasinya, surat Fussilat ayat 33 ya. Saya?
Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Wa man ahsanu. Maknanya kata ulama, la ahsan. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan innani minal muslimin. Sekali lagi, ayat ini menunjukkan keutamaan dan kedudukan berdakwah di jalan Allah. Sekali lagi, ini mengokohkan, menguatkan apa yang ada dalam hadis, atau hadis ini mengokohkan ayat tadi. Waman ahsanu, maknanya tidak ada yang lebih ahsan kaulan, ucapannya, daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dalam surat Fussilat ayat berapa? 33. Yang intinya fihi al-hathu ala da'wa ilallah. Di dalamnya ada seruan untuk berdakwah ke jalan Allah, kepada petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuknya siapa? Nabi Muhammad SAW, seperti yang kita bawakan dalam setiap mukaddimah pengajian kita, khairal hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan disampaikan, dari sini kita tahu bahwasanya dakwah itu harus diikat dengan ilallah. Ya, dakwah itu tidak boleh sembarangan, namun mendakwahkan manusia kepada jalan Allah, ke jalan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memiliki banyak keutamaan. Ya, jangan naudzubillah min dalik, jadi dai namun ke jalan syaitan, ke jalan kesesatan. Makanya Rasul menyebutkan tentang dua jalan dakwah. Maka sekali lagi, ini bagi kita, yang pertama, kalau mau berdakwah, mau meraih keutamaan ini, harus betul-betul diingat, dakwah itu mulia, namun dengan syarat ikhlas karena Allah dan tetap ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan semua ibadah, dakwah itu ibadah karena itu perintah Allah, karena itu dicintai oleh Allah. Namun namanya ibadah harus ikhlas dan harus ittiba. Ya. Dan nanti akan kita sampaikan, dakwah itu dalam pembahasan ini ada dua sisinya. Dakwah hanya sekedar menyampaikan apa yang diketahui dari kebaikan, dengan dakwah yang memang itu sebagai tugasnya sehari-hari. Setiap orang ada tugas berdakwah. Misalnya kepala rumah tangga, dia mendakwai anak dan istrinya. Ya, mungkin kepala perusahaan, dia punya tugas untuk mendakwai bawahannya, dan seterusnya sesuai kemampuan masing-masing. Dokter juga punya kewajiban untuk mendakwai pasiennya, ya, sesuai kemampuan masing-masing. Tapi yang kedua, yaitu dakwah yang merupakan tugas dia sehari-hari, dia profesinya sebagai ustaz, sebagai dai. Tentunya ini beda dengan yang pertama. Dia harus menguasai banyak ilmu agama. Dia harus punya background pendidikan agama yang mumpuni. Jadi nanti akan kita jelaskan lebih rinci. Cuma ini sekali lagi gambaran dakwah itu mencakup semua manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Namun tadi ada level-levelnya. Namun yang paling penting, semuanya harus menyeru ke jalan Allah. Ini kalau mau meraih keutamaan. Makanya dalam ayat tadi surat Fussilat 33, Allah katakan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari yang menyeru kepada Allah?
Nggak sekedar berdakwah, namun apa? Berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada dinillah, agama Allah, kepada syariat Allah, kepada ajaran Rasul SAW. Man da'a ila huda, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk. Apa itu petunjuk? Kata Rasul dalam khutbatul hajah, pembukaan pengajian atau khutbah beliau, khairal hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, keutamaan dakwah luar biasa. Bahkan itu tugas yang paling mulia. Ya, makanya seorang dai itu harus istilahnya bangga dengan tugasnya berdakwah di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena itu tugas yang paling mulia di atas muka bumi. Kenapa? Dalilnya tadi, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kata Allah, tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada yang menyeru ke jalan Allah. Dan kata para ulama, kenapa tugas dakwah tugas yang paling mulia? Karena itu tugasnya manusia yang paling mulia. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, tugas mereka berdakwah di jalan Allah. Ya, maka ini tugas yang paling mulia. Cuma dengan syarat tadi, harus dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa fadlu da'i, di dalamnya ada keutamaan ad-da'i yang menyeru ke jalan Allah, yang bertugas ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhiru minad du'a ila dhalalati wal ghaib. Ini kalau antum mau tulis fawaid atau pelajaran yang berharga, tadi yang pertama dari hadis ini, yang pertama tadi anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Itu yang pertama. Seperti kalau yang antum pelajari di kitab Syarah Bainawiyah Syekh Abdul Muhsin Abbad, kan biasanya di akhir kajian ada apa? Fawaid, ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Ini diantaranya kalau antum mau, ini ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, anjuran untuk apa? Berdakwah. Bismillah. Yang kedua, tentang keutamaan dan kedudukan dai di jalan Allah. Dan ketiga, peringatan dari berdakwah kepada kesesatan dan penyimpangan. Itu yang ketiga. Kenapa? Itu kan sudah tertulis itu. Tinggal kasih nomor aja 1, 2. Ana cuma baca dari sarannya Syekh saja. Cuma untuk lebih sistematisnya, ya antum cuma kasih judul aja pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, anjuran berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Antum tinggal nulis ya 1, betul nggak? Hah? Ya. Yang kedua apa? Keutamaan dai. Yang ketiga, ya peringatan dari menyeru kepada kesesatan. Dan yang keempat, wa idhamu jurmid da'i, besarnya bahaya atau kejahatan dai yang menyeru kepada kesesatan tadi, serta sanksinya, wa uqubatihi. Sudah. Nah, kita ulang yang ketiga, wa tahdhiru minad du'a ila dhalala wal ghaib.
peringatan atau larangan, celaan dari berdakwah kepada kesesatan. Apa bedanya al-huda wad dhalalah? Sudah kita sampaikan, namanya petunjuk. Petunjuk siapa tadi? Maka lawannya itulah kesesatan. Setiap yang menyimpang, setiap yang menyelisihi ajaran Nabi SAW itu namanya kesesatan. Karena Allah mengatakan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Setiap yang menyelisih ajaran Rasul pasti itu namanya apa? Dhalal, sesat. Allah yang mengatakan demikian. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Dan kesesatan yang paling sesat asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf. Coba lihat ini nomor berapa biar antum bisa nyatat. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa tersebut. Ayat berapa? 5. 5 betul. Ya. Waman adallu. Taib, itu Al-Ahqaf ayat ke-5. Itu diantara kesesatan dan bahkan yang paling sesat di atas muka bumi. Allah yang mengatakan demikian. Waman adallu. Siapakah yang lebih sesat? Maka seruan kepada kesyirikan diantaranya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang telah mati, entah dengan nama tawassul, dengan nama meminta syafaat, atau dengan embel-embel cinta orang saleh. Namun kalau ada unsur menyekutukan Allah dengan mereka, atau bahkan lebihkan para wali tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Adakah orang yang menyeru kepada kesyirikan? Ada enggak? Hah? Yang tegas jawabnya. Banyak. Bukan hanya apa? Ada, banyak. Entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Naudzubillah min dzalik. Entah dengan embel-embel tadi. Kita kan banyak dosa. Kalau kita langsung doa kepada Allah nggak diterima. Doa lewat wali-wali mereka dekat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah menvonis dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min duni auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan, mana abuduh, kami enggak mengibadahi orang-orang itu, namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pengkultusan kepada orang-orang soleh, atau yang mereka katakan keturunan Nabi SAW, atau yang semisal dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Nabi cuma sekali Isra Mi'rajnya nggak melihat Allah. Ini ada yang matanya Mi'raj sehari sampai 70 kali. Atau di Mi'rajkan. Wallahi nice. Makanya kita pernah sering sampaikan, nikmat kita tahu hidayah tauhid dan sunnah. Di luar sana naudzubillah min dzalik, seruan-seruan kepada kesyirikan, kepada pengkultusan, penuhanan kepada selain Allah. Baik kepada Nabi, baik kepada para keturunan atau yang dianggap keturunan Nabi, luar biasa banyaknya. Bahkan mungkin pernah kita ceritakan atau di sini atau tempat yang lain. Ada kisah dari golongan mereka. Ada seorang tamu datang kepada rumahnya, kata mereka wali. Di rumah wali itu ada gambar-gambar kayak burung, figura gitu kan. Ada gambar ayam. Mungkin yang tamu itu pernah dengar sabda Rasul, asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun.
Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat para pelukis gambar-gambar yang bernyawa itu. Sang wali nggak mau dinasihati dia. Dia tingkat siapa ma'rifat. Inti nggak ada ngomongan lain dah. Itu katanya, istilahnya begitu. Inti nggak ada ngomongan lain. Ya, ana bisa meniup itu. Jadi apa? Makhluk hidup betulan. Ya, dan betul ditiup langsung apa? Terbang itu burung-burung itu. Dan itu mereka apa? Cantumkan dalam apa? Karomah para wali-wali mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu nggak usah ternak apa? Iya, gambar aja nanti tiup. Khurafat, ya, syirkiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini mengaku sebagai apa? Kayak Rabbul Alamin. Naudzubillah. Itu kisah yang sekali lagi dalam buku-buku mereka banyak dengan dalil apa? Karomah dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ini seruan kepada kesesatan. Makanya Rasul peringatkan, man da'a ila dhalala. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, dan tidak ada yang lebih sesat daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara kesesatan adalah kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah, kata Rasul. Setiap bid'ah itu sesat. Ini bukan kita yang mengatakan, Rasul mengatakan dan dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya yang menyuruh kepada penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang namanya apa? Kesesatan. Kita mengatakan ini sesat bukan karena perasaan atau modal baperan, enggak. Namun apa? Karena dalil. Ya, Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah dalam surat An-Nisa 115, barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah SAW, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ini setiap yang menyelisih Rasul pasti sesat. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan seterusnya. Contoh misalnya, Rasul SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan, minta kepada Nabi, minta kepada para wali, ini namanya apa? Menyelisih ajaran Rasul. Yang sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, ini kesesatan yang paling sesat. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni selain dosa syirik bagi yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Ya, dan kesyirikan luar biasa merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, entah dengan ucapan mereka, tulisan mereka, perbuatan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini kata Rasul, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan. Dan kata Syekh tadi yang keempat di antara pelajaran hadis tadi, wa idhamu jurmid da'i, dan ini menunjukkan besarnya kejahatan, dosa para dai yang menyuruh kepada kesesatan tersebut. Makanya nggak semua dai itu bisa diambil ilmunya, bisa didengar ucapannya, bisa kita duduk di majelisnya, tidak. Ya, bahkan Rasul dalam Sahih Bukhari sendiri mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah setelah mendengarkan hadis-hadis seperti ini harus betul-betul waspada. Yang pertama untuk dirinya, jangan sampai menjadi dai penyesat umat. Dan yang kedua, untuk betul-betul selektif, tidak asal-asalan mencari dai, mencari ustaz.
Karena apa? Rasul mengatakan akan ada dai-dai yang menyuruh pada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan dai-dai tersebut, maka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Jangan mengatakan wah kan nanti dosanya mereka yang nanggung. Ente juga apa? Akan kena. Getahnya juga kata Allah akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Apalagi yang sudah tegah hujahnya, sudah pernah ngaji di majelis Ahlus Sunnah, diajarkan tauhid sunnah Rasul, kemudian apa? Nyincipi kajian yang sesat, kemudian ketika semakin sesat, maka jangan salahkan kecuali dirinya apa? Sendiri. Kata Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Maka sekali lagi masalah muslimin, ini masalah yang sangat berharga bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Makanya Syekh mencantumkan dalam pembahasan ini diantaranya tadi untuk kita berhati-hati. Kalau kita sudah salah langkah, Rasul mengatakan tadi, man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam juga. Ketika Rasul ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, perawi hadis tadi, sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kata Hudzaifah bin Yaman, sifhum lana ya Rasulullah. Sifatkan mereka, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam itu ya Rasulullah. Kata Rasul, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita, kaum muslimin juga. Bukan orientalis, kalau itu sudah jelas lah. Misalnya kalau ada dai mengaku dia orientalis, mungkin antum nggak akan apa? Namun kalau sudah pakai apa? Pakai apa? Antum nggak berani nggak? Tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak pakai kok orangnya. Pakai jubah, pakai baju gamis, pakai sarung, Namun apa? Retorikanya hanya dari otaknya sendiri, menyeru kepada tadi kesyirikan, kebid'ahan, Kalau istilah kita omdo saja, bang. Nggak ada qala Allah, qala Rasul, wa ada qala sahabat. Yang ada apa? Ataupun pakai ayat namun dia takwilkan, tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang paling berbahaya. Banyak kaum muslim yang terseret kepadanya. Maka sekali lagi, ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, dakwah tadi ini bisa mencakup orang-orang yang sesuai dengan profesinya. Dia dokter, dia berdakwah. Itu juga hati-hati. Ataupun sebagai pegawai atau apapun lah profesinya, dia ada tugas dakwah. Temannya misalnya makan dengan tangan kiri, dia nasihati, dakwah. Dia ajak temannya ke kajian, itu dakwah. Dia posting tulisan atau video, itu dakwah. Maka hati-hati. Kalau asal posting, asal nyebarkan, maka hati-hati. Man da'a ila dhalala, maka baginya dosanya. Sekali lagi, dakwah itu keutamanya luar biasa bagi yang ikhlas dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang disampaikan itu adalah kebenaran. Namun sebaliknya, kalau yang di-share itu kesesatan, penyimpangan, maka sekali lagi baginya dosa penyimpangan atau dakwah yang menyimpang, dan juga sekaligus akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka hati-hati. Kemudian dibahas lebih lanjut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal huda huwal ilmun nafi' wal amalus saleh. Namanya petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba ketika dia mau berdakwah harus paham betul yang dia sampaikan ilmu yang bermanfaat, bahwasanya itu memang berdasarkan ayat atau hadis ataupun ucapan para salaf. Meskipun seandainya dia nggak hafal, tapi dia tahu, oh iya saya punya kitabnya, oh iya saya pengajian
ini pembahasan ini dalilnya ini dan sebagainya. Meskipun ya nggak apa, cuma apa? Paham itu berdasarkan dalil. Bukan hanya apa? Halusinasinya atau bahkan dari khayalan atau dari pemikirannya semata. Nah, betul-betul al-ilmu nafi, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Dan di antara al-huda al-amalu as-saleh, menyuruh manusia kepada amal as-saleh. Maka sekali lagi semua yang ingin berdakwah harus betul-betul merenungkan hal semisal ini. Sebagaimana yang sudah kita sering dengarkan dari ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Sebelum berucap, sebelum berdakwah harus tahu ilmunya. Ya, apalagi sudah pernah kita sampaikan, di antara dosa juga yang paling besar, dosa berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Allah tidak mensyariatkan ini dan itu, namun dia mensyariatkan. Ya. Dia mengatakan halal wal haram tanpa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang sudah kita sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bis sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 4 hal. Yang paling di bawah levelnya apa? Al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, al-isma wal baghya bighairil haq, dosa dalam melampaui batas tanpa hak. Dan yang ketiga, berbuat syirik kepada Allah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang paling di atas lagi yaitu apa? Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Maka ini yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, fa kullu man alima ilman awajjahal muta'allimin ila suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun fahuwa da'in ilal huda. Setiap orang yang tahu ilmu apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul, atau dia mengarahkan orang yang belajar untuk menempuh jalan yang akan meraih ilmu, maka dialah dai kepada petunjuk. Antum misalnya sekedar mengatakan kepada saudara antum, ayo ikut kajian hari Selasa pagi, ya, di sini misalnya. Maka antum meskipun cuma ngomong demikian, ketika teman antum ikut dan betul-betul dia apa? Ya, berpegang dengan ilmu yang disampaikan, maka bagi antum pahalanya juga. Meskipun hanya apa? Ucapan begitu saja. Maka tadi hadis ini memotivasi kita untuk bersemangat dalam apa? Dakwah. Cuma tadi harus tahu ilmunya. Jangan mengarahkan kepada apa? Dai penyesat umat, dai yang menyuruh kepada syubhat. Atau tadi paling tidak seperti zaman medsos sekarang, antum nge-share misalnya potongan video yang memang antum paham betul, ini betul-betul ilmu, isinya qala Allah wa qala Rasul, bukan sekedar ya khoyal istilahnya, bukan sekedar omdo saja, ya ngomong ngalor ngidul nggak tahu kemana arahnya, atau bahkan menyuruh kepada kesesatan, kepada syubhat. Ini yang harus antum apa? Antum sekedar nge-share. Ya mungkin ada terjemahan kajian masyayikh dakwah salafiyah yang itu yang betul, menyuruh kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah. Insya Allah antum dapat pahala luar biasa. Ya, namun sekali lagi tadi, dakwah kepada kebaikan luar biasa pahalanya. Namun dakwah kepada kesesatan, kepada kejahilan, kepada kebodohan, ini adalah apa? Tadi sumber dosa yang luar biasa. Harus betul-betul
ya waspada, harus betul-betul selektif. Kita pertengahan, tidak terlalu takut dan tidak terlalu meremehkan. Wasat, kita mau dakwah kalau di atas ilmu, di atas ad-dalil, bukan sekedar semangat dakwah namun tanpa ilmu. Wa kullu man da'a ila amalin salihin yata'allaqu bihaqqillah. Setiap orang yang menyeru kepada amal saleh. Apa itu amal saleh? Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan hak Allah, seperti sholat, ya, seperti ibadah haji. Ini semuanya adalah seruan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Au bi huquqil khalqil amati wal khassah. Atau yang berkaitan dengan hak makhluk. Ya, antum menyeru teman antum untuk berbakti kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada fuqara wal masakin, dapat pahala, ya. Fahuwa da'in al huda. Ini seruan untuk kepada petunjuk. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan. Setiap orang yang memberikan nasihat berkaitan dengan urusan agama, au dunyawiyah yatawassal biha ila din, atau urusan dunia yang akan bersambung kepada urusan agama, maka itu adalah dai kepada petunjuk. Intinya kepada kebaikan, entah urusan dunia ataupun urusan akhirat, ya. Misalnya akhi, antum ini tajir, antum harus tijarahnya, perdagangannya sesuai dengan syariat Allah, ya. Dan juga kalau misalnya antum punya hasil yang luar biasa, gunakan untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah misalnya. Ini adalah nasihat-nasihat yang baik, yang insya Allah akan pahalanya mengalir kepada orang yang memberikan nasihat tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wa kullu man ihtada fi ilmi aw amalihi faqtada bihi ghairu fahuwa da'in ilal huda. Setiap orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmunya, amalnya, kemudian diikuti oleh orang lain meskipun tanpa ngomong. Ini kalau yang kita baca sekarang ini dakwah tanpa ngomong, dengan praktek. Ya, misalnya seorang yang sudah lama mengaji, kemudian tetangganya lihat, masya Allah, semakin dia baik kepada orang tuanya, semakin baik dia dengan tetangganya, maka dia tertarik ikut kajian sunnah. Meskipun antum nggak pernah ngajak misalnya, maka insya Allah antum juga dapat pahalanya. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Fa kullu man ihtada fi ilmi wa amalihi faqtada bi ghairu. Orang yang dia betul-betul ilmu dan amalnya itu di atas petunjuk, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia juga sebagai dai di jalan petunjuk tersebut. Faham tuh? Ya? Atau mungkin di kantor, ini masya Allah pegawainya disiplin, profesional kalau kerja, dan dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid ataupun di musola tempat kerjanya. Maka ada keinginan dari teman-temannya untuk mengikuti jejaknya. Maka tanpa dia ngomong, tanpa dia menasehati temannya tersebut, dia juga akan dapat pahala yang luar biasa. Ini juga yang disabdakan Rasul tadi, pada pembahasan keutamaan dakwah. Sabda Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik. Sebab nuzul atau urut hadis ini berkaitan dengan sedekah. Ketika ada musafir dari luar kota datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka membutuhkan pertolongan, Rasul mengatakan apakah ada yang membantu mereka. Kemudian sebagian sahabat membawa sekeranjang kurma diberikan kepada musafir yang kekurangan tersebut. Kemudian yang lain ikut-ikutan menyumbang, bersedekah. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang mencontohkan, menghidupkan sunnah yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikuti. Dia tanpa ngomong, praktek. Ya, ini sekali lagi keutamaan berdakwah meskipun dengan tanpa
bicara tanpa ngomong. Wa kullu man taqaddama ghairahu bi amalin khairin aw masyru'in amin nafa' fa huwa dakhil fi hadan nas. Maka setiap orang yang dia berbuat kebaikan kemudian diikuti oleh orang, maka masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Sedikit kita tambahkan yang berkaitan dengan potongan yang pertama, man da'a ila huda, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk. Tadi kita sudah sampaikan, dai ada dua kategori. Dai yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai dokter, sebagai pegawai, sebagai pejabat, sebagai apapun lah profesinya, ada kewajiban berdakwah sesuai kemampuan. Fattaqullaha masata'tum wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabar. Kewajiban setiap muslim muslimah berdakwah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar, sesuai kemampuannya. Seperti tadi, temannya makan misalnya dengan tangan kiri tanpa sengaja, dinasehati. Contoh juga, temannya sekarang ini masih ngantuk atau tidur, dibangunin. Itu juga ada pahalanya insyaallah taala. Nah, ini yang level pertama, Yang penting dia tahu yang dia sampaikan itu, meskipun dia nggak hafal dalilnya, dia nggak pernah belajar bahasa Arab, dia tahu maka dengan tangan kiri itu nggak benar. Dia nasihati temannya mengangkat dengan tangan kiri misalnya, itu ada pahalanya. Tapi jangan sampai kebablas, paham? Misalnya dia nggak punya background yang mumpuni tentang urusan agama, dia memang sering nasihati. Cuma jangan kebablas minta jadwal khutbah Jumat di masjid. Karena sudah pintar ngoceh atau ngomong dan sebagainya, nggak cukup bermodalkan retorika, atau sekedar dia paham beberapa pembahasan agama, atau dengan alasan, kan saya sudah khatam Arba'in Nawawiyah Ustaz. Untung di sini nggak pakai sertifikat ya. Alasannya punya sertifikat khatam Arba'in Nawawiyah. Iya, ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa, kita tes dulu. Nah, ini yang sekali lagi level seperti ini hati-hati juga, Sekarang sering dakwah jangan sampai kebablas. Dan sekarang memang ada fenomena seperti itu, Kita tahu sebagian orang dia nggak punya background ilmu agama yang mumpuni, belajarnya dari majelis-majelis gitu aja lah sudah. Namun ada yang ngajaknya khutbah Jumat, ngasih jadwal. Naudzubillah min dzalik. Maka orang itu harus tahu diri. Kemudian yang level kedua tadi yang kita sampaikan, memang profesinya, tugasnya dai, ustadz, dia ini yang harus punya bekal yang mumpuni. Karena dia berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus pertama punya dasar yang sudah sering disampaikan, bahasa Arab. Karena nggak mungkin orang itu paham ilmu agama Islam tanpa bahasa Arab. Yang penting dia bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, kitab akidah, kitab tafsir dan sebagainya. Dia kaji. Nggak semudah yang dibayangkan. Inilah bedanya dakwah salafiyah ahlussunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Ahli ilmu qoblal qouli wal amal. Kalau mau jadi dai, jadi ustadz, harus mumpuni, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini yang pertama. Mana dalilnya? Surat Yusuf ayat 108. Ini ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai barometer. Mana itu dakwah yang hak, mana yang batil. Mana da'i yang hak, mana da'i yang batil. Surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Betul ya? Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad SAW. Qul hadhihi sabili,
Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basira. Kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Ana wa manittabani, aku dan para pengikutku. Wa subhanallah, maha suci Allah, at-tauhid. Ini dakwanya Rasul, dakwah tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrikin. Dakwah yang melarang dari kesyirikan. Ada 2 poin penting dalam pembahasan ayat ini. Yang tadi sudah jelas, inilah jalannya Rasul. Ya, kalau mau dakwah yang hak, contoh dakwanya Rasul. Ini yang Rasul, ini yang Allah perintahkan Rasul untuk mengucapkannya. Inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Seperti yang kita sampaikan tadi, bukan menyeru kepada pemikiran sendiri, bukan menyeru kepada hawa nafsu atau kepada perasaan sendiri, namun kepada Allah, kepada jalan Allah. Jalan Allah yaitu yang Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, ala basirah, di atas ilmu. Jangan berdakwah sebelum tahu apa? Ilmu. Baru istilahnya hijrah, baru tobat, langsung khuruj. Ya, keluar dakwah 3 hari, seminggu, sebulan. Orang yang jahil baru taubat, baru hijrah, tugasnya bukan berdakwah, tugasnya apa? Belajar. Kalau dia mengatakan, lo itu para sahabat, langsung mereka berdakwah. Kata siapa langsung mereka berdakwah? Yang Rasul kirim berdakwah, ulama-ulama sahabat. Seperti siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'um ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwahmu pertama kali syahadat la ilaha illallah. Yang Rasul kirim bukan apa? Orang yang mu'allaf, ya, yang baru masuk Islam. Namun apa? Yang sudah paham al-halal wal haram, yang dikenal dengan alimul halal wal haram. Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib. Ya, sekali lagi bukan orang-orang sembarangan, yang berilmu yang Rasul apa? Kirim. Namun demikian ada sebagian kelompok dakwah yang asbun saja, kata mereka, nanti ilmunya di tengah jalan dapat nanti. Ilmu masa ternyata. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang wajib untuk dipahami, bahwasanya dakwah ini masalah ibadah, dakwah ini urusan agama. Ini berkaitan dengan masalah tadi. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu ala basirah, di atas ilmu. Apalagi tadi yang biasanya ceramah, mengkaji dan sebagainya, minimal tadi sudah punya dasar bahasa Arab, dia bisa membaca. Kalau terjemahan, yang pertama sudah sering kita sampaikan, terjemahan kadang penerjemahnya juga salah. Kalau dia salah, yang ikut juga apa? Tapi kalau dia bisa bahasa Arab, dia lihat di kitab aslinya, dia bisa apa? Menfilter mana terjemahan yang salah, mana yang benar. Kemudian juga kalau ada penjelasan-penjelasan para ulama, dia bisa apa? Rujuk ke kitab aslinya. Terjemahan hanya sebagian saja, itu pun kalau penerjemahnya amanah. Kalau penerjemahnya khianat atau mungkin asal kejar setoran, yang penting dia setoran terjemahan diterbitkan dapat fulus, naudzubillah min dzalik, nggak tahu isinya benar atau salah. Maka ini harus betul-betul mumpuni, paling tidak tadi paham membaca kitab-kitab tafsir dengan bahasa Arabnya, kemudian juga syarah hadis dan seterusnya. Karena berbahaya kalau tidak apa? Tidak paham, ya. Contoh-contoh, dan ini pernah kejadian, ya. Ada, ya kita pernah ceritakan di sini atau mungkin tempat lain juga. Ada dulu berapa tahun yang lalu rame, di Surabaya, Ustadz, betul enggak orang yang nggak sholat berjamaah di masjid itu kafir? Itu yang SMS, ada yang telepon, ya banyak, ya. Ternyata ketika kita teliti, yang berfatwa itu pakai dalil Sahih Muslim dengan nomor hadisnya, Abu Dawud dengan nomor hadisnya. Itu di SMS sama teman. Waktu ditanya, apa Ustaz dalilnya Anda mengatakan orang yang nggak sholat berjamaah di masjid kafir? Pakai itu Sahih Muslim, Sahih apa? Sunan Abi Dawud, pakai nomornya, hafal. Ya. Namun ketika kita lihat hadisnya dan cara para ulama, nggak seperti yang dipahami oleh sang ustaz tersebut. Ya, memang hadisnya itu bunyinya mantaroka
salatal jamaah faqad taraka sunnal huda. Barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah, dia telah meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Wa man taraka sunnah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, dia kafir. Faqad kafaro. Ya iya, karena dia apa? Pegangannya terjemahan. Maka diterjemahkan apa? Kafir. Jamaahnya apa? Ribut. Ketika kita buka syarahnya para ulama, kan misalnya Sahih Muslim ada syarahnya Imam Nawawi, ya, Sunan Abi Dawud ada syarahnya Aunul Ma'bud misalnya, Sahih Bukhari ada syarahnya Fathul Bari misalnya, dan seterusnya ada syarahnya semua, dan itu banyaknya secara bahasa apa? Arab yang diterjemahkan sebagian. Ketika kita buka, maknanya itu kufrun duna kufrin, kufur kecil. Paham? Paham enggak? Nah, kenapa ustadznya nggak mensarah dengan kata-kata kufur kecil? Karena ustadznya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa buka syarahnya para ulama yang bahasa Arab. Dia sesuai dengan terjemahannya. Paham ya? Paham? Dari sini. Ini yang bahaya. Ya, bukan sekedar nggak bisa begitu saja, fatal akibatnya. Bahkan sekedar juga cerita, waktu kita dulu kuliah di Madinah, kita dulu setiap ba'dal maghrib ikut kajian syarah Sunan Abi Dawud. Ya, syarah Sunan Abi Dawud bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Masih ingat siapa beliau? Ya, penulis kitab yang sudah kita khatamkan itu. Jangan ngaku khatam tapi nggak ingat siapa penulisnya. Di Masjid Nabawi waktu itu, ya. Waktu itu musim haji seperti sekarang ini. Kemudian tiba-tiba ada satu jamaah haji dari Surabaya ngampiri. Ya, kita juga senang lah. Tapi waktu itu kita agak pecah fokus, ya, kita mau ngaji sama Syekh. Namun ada satu orang jamaah haji mau kenalan gitu. Ya, kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan. Waktu itu sampai tanya, Ustadz, ini Mas, ini belajar apa? Hadis Sunan Abi Dawud. Saya itu sudah khatam Mas kitab ini. Bahkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya sudah waktu itu sudah agak terganggu konsentrasi ini dengan nada yang kayak sombong lah gitu namanya lah. Ya. Waktu itu sudahlah kita kepingin cepat-cepat selesai lah, gak mau diganggu karena konsentrasi ya masih. Saya tanya di mana rumahnya Pak? Ya dekat ada Suramadu situ loh. Ya. Dan saya tahu di situ ada markasnya mereka yang memang suka khataman kutubus sittah, Bukhari, Muslim sebagainya. Ya, mereka ngaku ya pokoknya ahli hadis lah sudah. Ya, bahkan ya orang tadi itu mengaku dia ustadz mengajarkan kitab sittah tersebut. Waktu itu sudahlah, saya langsung to the point. Pak, Bapak kan ustadz sudah ngajar kitab ini. Pak, saya mau tanya, ini hadis ini maknanya apa, Pak? Maaf, ya saya itu kalau ngajar pakai terjemahan. Paham ya? Itu di antara kelompok-kelompok sesat yang ada di negeri kita, mereka rajin belajar hadis tapi pakai terjemahan tok. Sarannya dari mana? Dari akalnya sendiri. Paham? Ya. Di antaranya apa? Kelompok yang istilah yang sudah masyhur lah, kalau antum masuk masjidnya di pel. Nah, itu yang suruh baiat kepada atasannya. Paham? Itu golongan itu. Maka waktu itu sudah ya. Waktu itu ketika kita sudah tahu orang ini jahil, nggak paham bahasa Arab ya, meskipun katanya sudah ngajar dan seterusnya. Ini ya sekali lagi tidak cukup modal pintar ngomong dan sebagainya untuk mengajar atau menjadi seorang dai, seorang ustaz. Minimal tadi kalau tidak paham syarah hadis, kembali kepada syarah para ulama, dan ini banyaknya dengan bahasa Arab. Maka fenomena-fenomena seperti ini yang disabdakan Rasul, man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan. Bagaimana dia bisa mensyarah hadis kalau dia tidak bisa merujuk kepada kitab-kitab para ahli ulama? Bagaimana dia bisa mengajarkan tafsir ayat kalau dia tidak bisa merujuk kepada tafsir para ulama yang kebanyakan dengan bahasa Arab? Paham dong? Paham enggak? Baik.
Di sini ada yang ngajar hadis atau Tafsir itu Ustaz. Iya. Kadang, dan ini fenomena juga di antara orang-orang yang ngaji juga, ya. Berapa saat yang lalu pernah, ya, ngaji di hadapan kita, tapi dia juga membuat kajian di rumahnya sendiri atau di rumah orang lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah ini ya sekali lagi fenomena yang ya memprihatinkan. Ya, sejak awal sudah kita peringatkan al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ustadz itu paling tidak bisa bahasa Arab dulu, baru ya mendalami ilmu-ilmu yang lain. Jangan apa baru berapa kali kajian sudah buka kajian di rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Rasul, man da'a ila dhalalah kana ali wizruha. Ta'amal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit ayat tadi, surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani. Itu kata Allah, yang mengikuti Rasul cirinya sama, dakwanya ala basira, di atas ilmu, ya, ala basira ana wa man ittaba'ani. Kemudian apa dakwanya Rasul? Apa dakwanya pengikut Rasul? Wa subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala bentuk aib dan kekurangan, dari segala sekutu. Wa ma ana minal musyrikin. Ini dakwah yang wajib diprioritaskan. Dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Maka dakwah yang tidak di atas manhaj Rasul ini dakwah yang batilah. Dakwah yang tidak memprioritaskan kepada apa? At-tauhid. Hanya memprioritaskan kepada akhlak, kepada fikih, ya. Selain dakwah kepada tauhid, maka sekali lagi ini dakwah yang menyimpang dari dakwah para nabi, para rasul. Alhamdulillah kita pernah menulis kitab Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Ya, antum bisa download di internet ada insyaallah, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Di mukadimah kita sampaikan ayat tadi. Surat Yusuf 108 dengan tafsirnya Ibnu Katsir dan ucapan para ulama yang mereka semua sepakat dakwah yang utama dan pertama dakwah kepada ya at-tauhid. Ya, kita mau baca sedikit ini biar kita paling tidak melek manhaj dakwah ya al-anbiya. Salam tuh ya klik di apa namanya Google itu muncul Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Di mukadimah kita mau bacakan satu saja ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang beliau masih hidup ya saat ini tentang dakwah tauhid ya. Beliau mengatakan wajib bagi para dai untuk memulai dalam berdakwah dengan hal-hal yang penting. Maka dia mulai dengan perbaikan akidah, karena itu adalah pondasi bagi semua amal ibadah. Demikian pula dakwah Nabi kita Muhammad SAW selama 13 tahun di kota Mekah sebelum berhijrah, menyeru mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Sebelum beliau menyeru mereka kepada salat, zakat, puasa dan haji. Ini menunjukkan bahwa manhaj para nabi di dalam berdakwah itu satu manhaj, yaitu memulai dengan dakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Kemudian baru menyeru kepada hukum-hukum syariat yang lain. Ini dilakukan meski di tengah masyarakat yang sudah muslim, dikarenakan masih banyak kesyirikan di tengah-tengah mereka dan di negeri mereka. Hal ini disebabkan banyaknya para dukun atau paranormal, dajjal atau pendusta yang menyeru kepada kerusakan akidah. Di masyarakat kita sekarang, sebagaimana yang kalian ketahui, banyak sekali fenomena-fenomena syirik besar, semisal penyembahan kepada kuburan keramat di tengah-tengah kaum muslimin. Namun hanya sedikit yang mengingkarinya dari para dai yang banyak jumlahnya, dan ini menunjukkan akan kerusakan manhajnya di dalam berdakwah. Ini sekali lagi, kalau mau dakwah yang hak, dakwah at-tauhid itu yang utama dan pertama tanpa mengesampingkan yang lainnya. Taib, yang kita lanjutkan sedikit. Wa aqsu dzalika kullihi adda ila dhalal. Lawan dari dai
yang merupakan pengikut Rasul tadi, ya, lawan dari manhaj dakwah anbiya tadi, dakwah kepada tauhid yang menyuruh kepada kesyirikan, ini adalah apa? Dai yang menyuruh kepada kesesatan, dai yang menyuruh kepada tadi kebid'ahan, atau mungkin dai yang suka memprovokasi massa melawan pemerintah kaum muslimin misalnya. Ini dai-dai penyesat umat. Ini dai-dai yang apa? Yang dikatakan oleh sahabat Rasul Abu Darda radhiyallahu anhu, awwalu nifaqul mar'i ta'nu ala wali amri. Kemunafikan pertama dalam diri seseorang kalau sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dai-dai yang mengikuti jejak Abdullah bin Saba al-Yahudi. Siapa dia? Abdullah bin Saba al-Yahudi, siapa dia? Pendiri Syiah Rafidah, provokator yang menggerakkan massa sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid siapa? Utsman bin Affan. Ya, maka dai-dai yang suka mencaci maki pemimpin entah di dunia maya, di dunia nyata, di dunia lain, ini juga apa? Ini dai yang menuju kepada kesesatan. Hati-hati. Fada'una ilal huda hum a'immatul muttaqin. Dai yang menyuruh kepada petunjuk itu adalah imam-imam orang-orang yang bertakwa. Wa khiyarul mu'minin, mereka adalah orang-orang yang baik, pilihan dari orang-orang beriman. Wada'una ilal dolalah, sedangkan dai yang menyuruh kepada kesesatan humul a'immah alladzina yad'una ilan nar, yaitu orang-orang yang dikatakan juga imam-imam yang menyuruh kepada api neraka. Rasul juga pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum ala a'immatal mudillin, yang paling aku khawatirkan atas umatku imam-imam yang menyesatkan. Ya, mungkin juga dia hafid Al-Quran, namun dia apa? Berpaling dari tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man awana ghaira 'alal birri wa taqwa fahuwa minad da'inal huda. Setiap yang menolong orang lain di atas kebaikan dan ketakwaan, dialah yang menyuruh kepada petunjuk. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal itsmi wal udwan fahuwa minad da'inad dhalalah. Dan setiap yang menolong orang lain di atas dosa dan permusuhan, dia adalah dai yang menuju kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, kita buka lagi pertanyaan. Izin tanya agar akidah tidak rusak, agar tidak terkena syubhat lewat sosial media. Maka kita jawab yang pertama tadi, harus betul-betul selektif. Ya, jangan asal membaca, memposting ataupun mendengar kajian di dunia maya atau di dunia nyata, kecuali kalau kita sudah tahu betul ustadznya, pematerinya di atas akidah sahihah dan di atas ilmu yang mencukupi. Jangan asal-asalan. Kemudian yang kedua, agar kita tetap istiqomah di atas akidah sahihah, rajin-rajin belajar akidah terus menerus, jangan pernah putus. Khatam satu kitab pindah ke kitab yang lain. Karena syubhat khatafah. Kata para ulama, syubhat itu cepat menyambar, cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Harus terus disirami dengan pembahasan akidah. Sekali lagi, ini di antara kiat agar kita tidak terkena syubhat, khususnya di media sosial. Ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Saya mau tanya Ustaz. Iya. Apakah ibadah-ibadah sunnah itu boleh istiqomah Ustaz? Iya. Ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itu sebagaimana kata Rasul SAW, kul amantu billah tsumastaqim. Itu berkaitan dengan apa yang wajib maupun yang apa yang mustahab. Sekali lagi, tidak benar kalau misalnya sholat duha itu jangan sering-sering. Nggak bisa, semuanya, semua ibadah sunnah yang itu disunnahkan oleh Rasulullah, silakan. Bahkan dulu ada yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, salah satu ulama, yang kalau dikatakan malaikat maut sudah ada di hadapan pintu rumahnya, dia tidak akan bisa menambah ibadah apapun lagi.
Kenapa itu? Hah? Iya, karena sudah penuh ibadah yang dia lakukan, yang wajib maupun apa? Yang mustahab. Kenapa? Dia istiqomah tiap hari ibadahnya itu, ya, yang wajib, yang mustahab, yang terus dilakukan. Maka ketika ada malaikat maut, seandainya dia diberitahu sudah di depan pintu, nggak bisa menambah lagi. Karena apa? Sudah full ibadahnya. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Istiqomah dalam ibadah mencakup yang wajib maupun yang apa? Mustahab. Meskipun seandainya yang mustahab tidak dilakukan lagi, dia pun tidak berdosa. Namun kalaupun dilakukan secara istiqomah, tidak ada ya larangan. Bahkan itu yang dianjurkan. Nah, silakan. Mungkin Ustaz punya rekomendasi buku tentang yang akidah itu untuk kami yang juga pemula. Apakah ada rekomendasi buku? Iya, pertama ya semua dengan tahapannya. Kalau mau ya yang biasa kita sampaikan al-usulul tsalatsa atau salah satu usul, 3 landasan utama dalam beragama ya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, sudah khatam, mungkin lanjutkan pembahasan masalah ya akidah secara umum, akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, kan kalau bisa ya duduk di majelis ilmu yang dibacakan di situ syarah para ulama. Ya. Alhamdulillah kita kalau syarah akidah wasitiyah masih jalan di Masjid Al Islamiyah ya di daerah pertemuan sana setiap Senin 2, 4 dan 5. Ya, syarah akidah wasitiyah. Nah, wallahu taala alam. Taib, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.